Kalau BPKAD nih. BPKAD apa? Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Pak. Oke. Nah, baik, yang kami tanyakan ini seputar saksi menjadi Kabid Anggaran ya, tahun 2014, 2015 dan 2016 ya, Pak Husin. Bagaimana mulanya Pak Husin selaku Kabid Anggaran di tahun 2014 mengetahui ada uang masuk dari Kementerian Keuangan? Kalau kita itu biasa terima transfer kan ada notifikasi, ting gitu kan, uang masuk transfer. Bagaimana mulanya Pak Husin mengetahui itu? Ya, kalau mengetahuinya saya tidak mengetahui, Pak. Tapi kalau dari sisi penganggarannya, karena dari berdasarkan KMK itu kan ada alokasi penerimaan dana DBH bagi daerah-daerah. Jadi di situ dia kelihatan ada dia PBB, kebunan, kemudian pertambangan dan macam-macam lainnya, Pak. Saya hanya tugas pokok dan fungsi saya menyusun draftingnya untuk disesuaikan dengan kode rekening berkenaan sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Salah satunya Permendagri 13 atau Permendagri 21, Pak. Ya. Nah, kalau begitu, apakah ada pemberitahuan dari Menteri Keuangan terkait dengan adanya transfer DBH ini kepada Kas Pemda Labura saat itu? Ada keputusan Menteri Keuangan tadi, Pak, tentang alokasi, kalau nggak salah saya, di PMK nomor 77 tahun 2004, itu adanya alokasi dana bagi hasil PBB bagi daerah-daerah se-Indonesia, termasuk di dalamnya itu utara, Pak. Ya, maksudnya begini Pak, kita kalau transfer orang kan konfirmasi, Pak saya sudah transfer sekian. Nah, Menteri Keuangan saat itu melakukan transfer daerah DBH, ya kan, kepada Kas Pemda Labura, ya kan. Nah, notifikasi atau keterangan terhadap uang yang ditransfer itu apa isinya? Maaf, Pak, kalau itu sudah ke bagian proses pelaksanaan, itu di luar daripada tupoksi saya, Pak. Karena saya hanya menyusun drafting penganggaran secara global Labuan Batu Utara, Pak. Kalau itu dia proses pelaksanaan, kita bagian dari tugas pokok dan fungsi di bidang anggaran, Pak. Oke. Kalau Pak Sekda tahu kalau ada uang masuk seperti itu? Pak Sekda? Siapa? Pak Sekda tahu ada uang masuk transfer DBH itu dari Kementerian Keuangan? Saya tahu laporan dari DPPKAD, Pak. Ya, dari Kadis. Iya, siapa? Oke. Balik ke Pak Husin. Kalau gitu tadi Pak Husin, ya, uang masuk dari Kementerian Keuangan ke kas daerah Labura, ya kan? Nah, kemudian setelah itu Bapak mencatatkannya seperti apa uang masuk tadi? Tidak, Pak, mohon maaf, di proses pencatatan tidak bagian tugas saya lagi, Pak. Karena saya hanya menyelesaikan drafting APBD secara keseluruhan, Pak. Oke, Bapak kan perbendaharaan juga ini kan? Ada uang masuk itu kan masuk di kas daerah berarti kan? Bapak mengetahui tidak kondisi keuangan dalam kas daerah? Saat itu tugas saya sebagai Kabid Anggaran dan Perbendaharaan, Pak. Jadi saya nggak tahu kapan masuknya, bertahap tadi atau bagaimana, Pak. Oke. Nah, sepengetahuan saksi ya, Pak Husin. Kalau ada yang seperti itu, ada transfer daerah atau ada uang yang ditransfer pemerintah pusat kepada kas daerah. Dalam hal ini dari Kementerian Keuangan kepada kas daerah Pemda Labura, ya. Setelah masuk di kas daerah, bagaimana status uang itu? Maaf, Pak, saya di proses pencatatan tidak bagian tupoksi saya, Pak. Karena saya hanya proses penganggaran saja, Pak.
Oke, Pak Sekda, bagaimana status uang itu setelah masuk ke kas daerah Pemda Labura? Setelah masuk ke kas daerah itu milik pemerintah daerah, Ya, Pak. Status, Pak. betul. Saya hanya memperjelas soal uang. Ini soal uang, Pak. Jadi jelas ya, setelah dia diterima oleh kas daerah menjadi sepenuhnya milik daerah. Begitu Pak Sekda? Ya, Ya. siap, Pak. Bukan uang pemerintah pusat yang dititipkan ke daerah. Ya, siap. Bukan ya? Baik. Nah, setelah uang itu kembali ke Pak Husin. Kembali ke Pak Husin. Setelah uang itu menjadi milik Pemda Labura, ya kan? Apakah Pemda berwenang seutuhnya untuk mengelola uang tersebut? Kurang jelas, Pak. Ya, setelah uang itu masuk ke kas Pemda Labura, apakah Pemda Labura mempunyai kewenangan sepenuhnya untuk menggunakan dan mengelola uang tersebut? Kalau menurut saya boleh, Pak, disesuaikan dengan ketentuan penggunaannya. Tetapi mohon maaf, Pak, proses penggunaan uang itu tidak merupakan bagian tupoksi saya. Ya, oke. Nah, kemudian tadi saudara saksi menerangkan menyusun KUA PPAS. Betul ya? Ya. Oke. Itu keseluruhan dari keuangan Pemda Labura atau hanya di Dinas DPPKAD saja? Keseluruhan, Pak. Keseluruhan. Keseluruhan drafting untuk penerimaan daerah di Kabupaten Labuan Batu Utara, Pak. Baik. Terhadap anggaran di DPPKAD yang Pak Husin ketahui, kemudian uang yang dari transfer DBH tadi dicatat sebagai apa? Kalau dari segi penganggarannya, Pak, dialokasikan di biaya pemungutan pajak, Pak. Ya. Berarti masuklah Oleh dia rekening 511114 kalau tidak saya salah, Pak, Ya. sesuai dengan Permendagri 13. Oke, untuk 2014 ini kita bicara APBD murni. Bagaimana, Pak? 2014 ini dalam APBD murni Kalau atau perubahan? seingat saya di PAPBD, Pak. PAPBD. Masuklah dia dalam nota anggaran dalam PAPBD 2014. Begitu ya? Baik. Siap. Nah, kemudian apakah setelah masuk dalam APBD seketika uang itu bisa dicairkan? Proses pencairan tidak bagian tupoksi saya, Pak. Maaf, Pak. Aduh. Kita ini bukan bicara tupoksi Bapak, ya kan? Bapak tadi menganggarkan dalam APBD, betul? Betul, Pak Husin? Siap. Nah, sudah Bapak anggarkan dalam APBD, masuklah itu tadi. Ya kan? Uang insentif. Begitulah kira-kira ya. Begitu Pak Husin? Mohon diulang, Pak. Setelah Bapak anggarkan dalam APBD, PAPBD 2014, berarti dia masuk kan dalam PAPBD apa tadi, uang insentif tadi masuk begitu kan? Masuk, Pak. Ya. Apakah seketika saat itu bisa dicairkan? Kalau proses penggunaan dan penatausahaan tidak mereka bagian saya lagi, karena kan saya bukan pengguna anggaran, Pak. Ya betul. Pertanyaan saya, Bapak sini buat PAPBD. Ini PAPBD Bapak mau ajukan ke DPRD, betul? Betul, Pak. Bapak buat PAPBD. PAPBD ini kan Bapak mau ajukan ke DPRD, betul? Betul. Ya. Nah, dalam posisi dia uang itu ada dalam PAPBD. Alokasinya ada dalam PAPBD. Apakah dia sudah dapat dicairkan?
Sudah, Pak. Oh. Pak Sekda, selaku Ketua TAPD, pertanyaan Iya, Pak. sama. Tadi Pak Ausin bilang dia mengalokasikan insentif itu dalam PAPBD 2014. Ya kan? Rancangan nih Pak ya. Rancangan PAPBD 2014 untuk disampaikan ke Dewan. Pertanyaannya, apakah pada saat itu dana ini sudah dapat dicairkan? Tidak, Pak. Belum. Iya. Bagaimana mekanisme selanjutnya Pak Sekda selaku Ketua TAPD? Draft TAPBD itu dibahas di TAPD dulu, setelah selesai diajukan ke Dewan untuk dibahas. Ya. Setelah disahkan oleh Dewan, diajukan ke provinsi untuk evaluasi. Ya, satu-satu Pak. Setelah itu, Tunggu Pak Sekda. Ya, Pak. Pak Sekda selaku Ketua TAPD saat itu mengajukan rancangan PAPBD 2014. Begitu ya? Ke Dewan. Ya. Apakah terjadi pembahasan? Kurang jelas, Pak. Apakah terjadi pembahasan di DPRD? Jadi, Pak, dibahas di Dewan. Di Dewan? Di Badan Anggaran? Begitu? Ya. Ya. Apakah DPRD ada menyampaikan komplain, keberatan, atau apapun tentang dana insentif yang dibagi-bagikan ini? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Berarti menjadilah dia Ranperda APBD. Ya. Ya. Siap. Bagaimana itu mekanismenya supaya dia menjadi Ranperda, rancangan peraturan daerah? Ranperda setelah disahkan Ya. oleh DPRD Ya. menjadi APBD, Ya. tapi diajukan dulu ke provinsi Betul. Pak Gubernur untuk evaluasi. Betul. Setelah dievaluasi dibahas kembali oleh DPRD bersama pemerintah daerah. Ya. Setelah sah baru bisa dijalankan PAPBD yang bersangkutan. Ya. Baik. Ranperda diajukan kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur, begitu Pak ya? Siap. Ya. Untuk apa itu? Untuk penyesuaian dengan ketentuan Nah, dan evaluasi. keseluruhannya Pak, Ya, keseluruhan. termasuk insentif ini. Termasuk. Apa kata gubernur Pak? Atau Mendagri? Tidak ada, Pak. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Berarti dikembalikanlah kepada DPRD. Ya, Ya. Untuk disahkan perda tadi. siap, Pak. Ya. Nah, pertanyaannya, setelah PAPBD 2014 ini, nanti sama ini Pak ya, 13 dan 15. PAPBD 2014 ini disahkan menjadi perda. Maka dilakukan realisasi. Gitu Pak ya? Betul Pak? Realisasi atau pelaksanaan Ya, daripada APBD ini Pak? ya. Ya, betul. Nah, terhadap realisasi APBD atau pertanyaan seperti ini. Apakah adanya perda PAPBD 2014 ini juga dijadikan dasar hukum untuk pencairan insentif tadi, Pak? Siap. Jangan Iya, Pak. siap. Yang sebenarnya seperti apa, Pak? Ini sebenarnya seperti apa, Pak? Gimana, Pak? Mohon penjelasannya. Tadi kan Ranperda sudah menjadi perda. Ya kan? Perda APBD 2014. Ini harus dilaksanakan, direalisasikan, betul? Ya. Ya. Apakah pencairan insentif ini tadi ya kan mendasarkan pada perda PAPBD 2014 tadi? Iya, Pak. Ya. Pertanyaannya, mana yang duluan terbit? SK Bupati atau perda PAPBD 2014? Perda PAPBD, Pak. Nah. Jadi Bupati menjalankan perda seperti itu menurut Pak Sekda. Faktanya.
Siap. Ya, faktanya seperti apa? Mohon penjelasan Pak Sekda, fakta yang terjadi di tahun 2014 itu. Itulah. Ya, Pak Sekda? Siapa? Ya. Mohon penjelasannya Pak Sekda. Ranperda APBD atau Perda APBD 2014 itu kalau Pak Sekda ingat di tahun berapa, bulan berapa? Di tahun 2014 bulan berapa Perda itu disahkan? Lupa, Pak. Lupa. Saya lupa. Oke. Kalau gitu ini ada SK Bupati yang tahun 2014 saja. Saya ambil sampel saja nih Pak. Pasti sama nanti 13 dan 15. SK Bupati ini terbit 3 November 2014. Pertanyaannya, apakah sebelum SK 3 November 2014 ini terbit, Perda PAPBD 2014 tadi sudah disahkan? Sudah, Pak. Ya, begitu terjadi Pak, 2013 dan 2015. Siap, Pak. Oke, baik. Kemudian sudah teknis kan? Tadi juga setelah ada SK Bupati, keluar SK Kepala Dinas. Begitu Pak Usin ya? Pak Usin? Siap. Ya, setelah ada SK Bupati, ada SK Kepala Dinas. Begitu ya? Maaf, Pak. Itu tidak tugas pokok saya menerbitkan SK, Pak. Karena sudah beda bidang, Pak. Baik. Nah, toh ginilah Pak Jainal. Bapak mencairkan itu atas dasar apa? SK Bupati apa SK Kadis? Kepala Dinas? Kepala Dinas, Pak. Ya, ini kan sudah teknis. Bapak tarik uangnya ke Bank Sumut. Ya, Pak. Bapak serahkan ke Pak Budi Prabowo. Iya kan? Begitu kan? Ya, Pak. Bapak tarik uangnya ke Bank Sumut. Ya, Pak. Bapak serahkan ke Budi Prabowo. Ya, Pak. Ya, di tahun 2013, setelahnya Bu Andrika itu kan? Ya, Pak. Ya, semuanya dibagi secara cash, begitu kan? Ya, Pak. Ya, itu sudah teknis gitu. Nah, yang penting dasarnya. Jadi dasar itu sudah jelas ya tadi Pak Sekda. Pertanyaannya Pak Sekda. Kembali ke Pak Sekda. Ya, APBD 2013, 2014 dan 2015 direalisasikan, dilaksanakan. Termasuk di dalamnya insentif tadi, benar? Betul seperti itu Pak ya? Ya. Siap. Pada saat di akhir tahun anggaran, Pemda Labura mengajukan laporan keuangan kepada DPRD. Apa saat itu tanggapan DPRD, Pak? Tidak ada masalah, Pak. Karena LKPJ diterima oleh DPRD, Pak. Ya, LKPJ. Saya kan mungkin istilah nggak begitu paham, Pak ya. LKPJ itu istilahnya, Pak ya? Ya. Ya, Siap, Pak. diketok, Pak. Siap, Pak. Diketok. Diketok. Berarti apa itu bentuknya? Bentuk DPRD menerima LKPJ itu apa? Ada penandatanganan bersama itu, Pak. Ya. Pimpinan Dewan dengan Bupati. Pimpinan Dewan dengan Bupati. Ya. Ya. Nah, berarti clear oleh mekanisme APBD penganggaran ini clear, Pak ya? Siap, Pak. Ya. Setelah itu terhadap laporan keuangan Pemda Labura 2013, 2014, 2015 yang menggunakan dana APBD. Disimak Pak ya. Tadi kan Bapak bilang uang itu sudah masuk ke kas daerah, maka dia menjadi milik Pemda Labura, begitu ya? Siap, Pak. Ya, kita ikutin alur uang itu, Pak. Sekarang berarti dia sudah masuk dalam APBD Labura, gitu ya? Siap. Apakah laporan keuangan Pemda Labura tadi dilakukan audit oleh BPK? Dilakukan, Pak. 2013 hasilnya
Tidak ada temuan Pak terhadap itu. Tidak ada temuan. Biasanya BPK itu apa itu Pak? WTP, WDP, apa itu waktu itu? Ya, WTP Pak. WTP. WTP, WTP. Apa itu? WDP? WDP wajar dengan pengecualian. WTP wajar tanpa pengecualian. Ya, 2013. 2014. 2014 WTP kalau saya tidak salah Pak. WTP. Itu sudah WTP. 2015. WTP Pak. WTP. Ya. Ya, baik. Pertanyaannya, terhadap laporan keuangan tahunan Pemda Labura, siapa yang berwenang melakukan audit saat itu? BPK atau BPKP? BPK Pak. BPK. Bukan BPKP ya? Bukan Pak. Bukan. Sepengetahuan Pak Sekda semasa itu yang sering berhubungan dengan audit anggaran dan sebagainya, apakah satu entitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Labura yang sudah diaudit oleh BPK bisa diaudit lagi oleh lembaga lain dengan standar akuntansi yang sama? Tidak Pak. Apakah dalam perkara ini Bapak pernah diperiksa oleh auditor BPKP atas permintaan Polda, penyidik Polda? Saya waktu itu sudah tidak sekda lagi Pak. Ya, pernah diperiksa oleh BPKP atas permintaan penyidik Polda Sumut. Saya kurang tahu Pak. Enggak, Bapak pernah tidak diperiksa, dipanggil oleh auditor? Hah? Masa saya tidak pernah Pak? Tidak pernah. Pak Husin? Tidak pernah Pak. Tidak pernah juga ya. Berarti tidak ada yang diperiksa. Ini juga Pak Jainal juga? Tidak pernah Pak. Tidak pernah. Pak Budi juga? Tidak pernah Pak. Waduh. Ya, tapi di sini di dalam dakwaan yang kita lihat auditor BPKP pada halaman 34 halaman dakwaan ini ya. Kita lihat ya di akhir dakwaan pertama ini BPKP menghitung, ya kan? Menghitung laporan hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara. BPKP mengaudit yang sudah diaudit oleh BPK. Itu yang mau saya sampaikan ke Pak Sekda. Begitu Pak Sekda ya. Tanggal 20 September 2019 ada kerugian keuangan negara 2 miliar 186 juta dan sekian. Baik, pertanyaannya, sekalian kami mengkonfirmasi barang bukti yang ada sama kami. Pak Husin, Ya. Bapak kembalikan 14.900 tanggal 4 April 2019 di Bank Sumut. Dekat. Ya, Pak. 14 April 2019 di Bank Sumut ya. Betul ini? Pengembalian ini Pak di Bank Sumut. Kas daerah Pemda Labura. Betul? Ya, sudah dikembalikan Pak. Ya ini buktinya Pak, bukti store pengembalian. Ya. Ya, 14.918.832 atas nama Muhammad Husin, betul? Ya. Baik. Pak Jainal. Pak. Bapak kembalikan 6.143. Ya, Pak. Ya. Atas nama Jainal Arifin, betul? Ya, Pak. Bapak juga mengembalikan atas nama Haji Minan Pasaribu, mantan wakil bupati almarhum. Ya, betul? Pak Jainal juga nih mengembalikan? Betul ya? Betul? Pak. Ya. Kemudian Pak Jainal juga mengembalikan 35 juta atas nama Haji Minan Pasaribu. Betul? Betul, Pak. Kemudian Pak Jainal juga mengembalikan 38 rupiah. Kekurangan ini ya.
Siapa? Betul, Pak. Rp38 ini, 38 perak. Ya, Pak. Betul. Siapa? Kemudian Pak Budi Prabowo mengembalikan 39.214.000 sekian. Ya, iya, Pak. Di Bank Sumut. Kas Ya, daerah, Pak. betul ya? Betul, Pak. Betul. Kemudian Pak Edi Sampurna Rambe mengembalikan 143 juta sekian 2 April 2019. Siap, betul, Pak. Betul ya? Siap. Oke. Sudah dibalikin semua, Pak. Yang mau saya tanya, ada 113 orang mengembalikan uang dengan total 2 miliar sekian. Pak Husin, sepengetahuan Bapak, pengetahuan Pak Husin, uang ini dikembalikan 2019, semuanya utuh, 2 miliar 186 juta sekian. Sepengetahuan saksi, setelah dikembalikan ke kas daerah Pemda Labura, digunakan untuk apa uang ini kemudian? Digunakan untuk kegiatan-kegiatan pembangunan lainnya, Pak. Ya. Bapak bisa kasih contoh wujudnya seperti apa dan manfaatnya buat masyarakat? Tidak bisa, Pak, karena sudah terlalu rinci, Pak. Iya. Pak Sekda sudah pensiun ya. Yang lain, Pak Zainal mungkin tahu digunakan untuk apa? Tidak tahu, Pak. Tidak tahu. Pak Budi? Tidak tahu, Pak. Ya, baik. Nanti kami tanyakan pada saksi yang kompeten. Tapi yang jelas uang itu sudah kembali semua ya, Pak Husin ya? Sudah, Pak. Sudah dicatat, Pak. Sudah dicatat semua. Dalam apa itu kalau pencatatannya, Pak? Pengembalian apa namanya itu dalam APBD? Pendapatan lain-lain daerah yang sah, Pak. Baik. Dalam pengalaman Pak Husin selama berurusan dengan anggaran, pernah nggak Bapak disuruh balikin oleh BPK atau BPKP? Tidak, Pak. Oke, Pak Sekda, sepanjang Bapak punya pengalaman berurusan dengan anggaran APBD, mungkin ada kelebihan bayar, kekurangan atau proyek dan sebagainya, pernah tidak Bapak disuruh diperintahkan BPK untuk mengembalikan uang? Izin, Pak, uang yang insentif ini atau Bukan, lain-lain. Sepengetahuan Bapak sepanjang berurusan dengan APBD. Tidak ada, Pak. Tidak ada. Oke, baik, nanti kami tanyakan dengan saksi yang lain. Nah, kalau dengan situasi ini Pak Sekda, Pak Edi, uang sudah dikembalikan, ya kan? Apakah Pemda Labura masih mengalami kerugian terhadap uang yang sudah keluar tadi? Gimana, Pak? Dalam posisi uang itu sudah dikembalikan, 2,1 M tadi sudah dikembalikan ke kas daerah, sudah digunakan APBD dan sebagainya. Apakah dalam situasi ini Pemda Labura masih dirugikan? Tidak, Pak. Nah, bahkan tadi kata Pak Husin sudah digunakan ya, sudah dimanfaatkan untuk dialokasikan untuk yang lain ya. Begitu ya. Ya, saya mau tanya ke Pak Zainal dan Pak Budi. Pak. Kenapa insentif ini harus dipotong pajak, Pak? Pak Zainal, Pak. kenapa Karena insentif ini harus dipotong pajak? Ya termasuk apa, Pak? Tambahan pendapatan yang bersangkutan, Pak. Oke. Artinya PH21. baik. Kami hanya mengikuti unsur, Pak, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi dalam pasal yang didakwakan kepada penuntut umum. Menurut atas pengetahuan Pak Zainal, sepengetahuan saksi, insentif ini membayar pajak. Apakah itu juga menguntungkan negara? Pembayaran pajak yang Bapak lakukan itu? Menurut perhitungan kami sudah, Pak. Sudah. Menurut Pak Budi? Maaf, Pak, bisa ulangi lagi, Pak? Iya kan Pak Budi terima insentif, betul?
Terima Pak. Dipotong pajak. Iya kan? Pajak Pak. Ya. Ya. Nah, apakah yang sepengetahuan saksi ya, insentif yang dipotong pajak ini tadi, PPh pasal 21 ini tadi, berarti telah membayar pajak yang juga menguntungkan negara? Ya. Begitu kan? Pak Sekda? Pak Sekda? Ya. Pak Usin? Ya. Udah cukup sih sebenarnya. Ya, bilang error. Error. Mati cari yang bagus nanti nih. Bang. Ini lagi. Cukup.